Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada acara 4 itu adalah pengukuran konsentrasi polusi debu di udara dalam ruang bangunan pertanian. Jadi sebagaimana acara 3 itu gas-gasnya bermacam-macam di dalam bangunan pertanian itu. Ada yang membutuhkan gas yang O2-nya rendah, ada yang kandang menghasilkan NH3 besar. Nah, sekarang debu. Bangunan pertanian itu memproduksi debu yang sangat besar sekali. Contohnya kandang ternak misalnya. Debunya bisa berasal dari pakan ternak, dari lantai-lantai debu-debu di lantai itu yang ada di dalam kandang ternak itu, maupun dari sumber-sumber yang lain. Nah, kita tahu debu itu tidak sehat. Bahkan debu-debu tertentu yang kalau masuk terhisap sampai ke paru-paru akan merusak kesehatan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui konsentrasi debu di dalam bangunan pertanian. Nah, macam-macam lokasi akan Anda ukur nanti, seperti apa yang ada di petunjuk praktikum ini. Jadi Anda perlu mengetahui kondisi debu misalnya di bangunan rumah kaca lah, kemudian di bangunan simpan, di bangunan ruangan biasa, di halaman, kemudian juga di jalan-jalan dan sebagainya. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui apakah daerah tersebut berbahaya atau tidak. Berbahaya itu bukan hanya untuk manusianya, tapi juga untuk ternaknya. Ya. Ternak itu juga seperti manusia, makhluk hidup. Jadi kalau menghisap debu banyak juga akan terganggu kesehatannya. Kalau terganggu kesehatannya, produktivitasnya rendah. Nah, kita mempunyai peralatan yang namanya Portable High Volume Air Sampler. Alat itu bisa dipakai untuk mengukur konsentrasi debu yang ada di ruangan. Jadi dengan kertas filter yang dipasang di dalam alat itu, di depan alat itu, nanti alat itu akan menyedot udara dari luar, debunya akan menempel pada filter itu. Sehingga kalau debunya banyak ya nempelnya banyak, kalau debunya sedikit ya nempelnya cuma sedikit. Ya. Tentu saja tempat yang baik itu tentu konsentrasi debunya rendah. Ya. Nah, nanti debu itu bisa diukur, misalnya konsentrasi debu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di dalam petunjuk praktikum itu. Jadi sehingga Anda bisa mengetahui apakah tempat itu debunya banyak atau tidak. Ada standarnya ada di Permenkes nomor 70 tahun 2016, bisa di-download nanti. Sehingga bisa Anda bandingkan hasil pengukuran Anda dengan standar yang ada di Permenkes itu. Nah, demikian kurang lebihnya untuk acara keempat. Selamat bekerja. Selamat datang teman-teman semua di acara 4 RLBP. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah: yang pertama, terdapat alat penghisap udara HVAS yang memiliki fungsi untuk menghisap udara pada ruangan. Kemudian ada kertas filter yang berfungsi untuk menyaring debu pada udara. Kemudian ada juga timbangan yang berfungsi untuk mengukur massa dari kertas filter. Dan yang terakhir ada udara di sekeliling ruangan sebagai bahan percobaan yang diuji. Cara melakukan praktikum ini adalah: yang pertama, menyiapkan alat penghisap debu HVAS dan kertas filter yang ingin digunakan. Kertas filter yang ingin digunakan dilakukan penimbangan massanya dengan timbangan. Terdapat 2 kertas filter yang akan digunakan pada setiap ruangan, yaitu satu dimasukkan ke dalam alat dan satu lagi sebagai belangko untuk acuan kondisi debu pada ruangan. Dengan cara diletakkan saja di atas alat penghisap udara HVAS. Usahakan menggunakan pinset dan tidak memakai tangan untuk memindahkan kertas filter. Kemudian setelah kertas filter dimasukkan ke dalam alat HVAS diletakkan pada kondisi sejajar dengan kepala dan dicolokkan dengan sumber listrik. Setelah sumber listrik tercolok,
Alat HVAS pun dinyalakan selama 30 menit. Setelah 30 menit tercapai, kertas filter dikeluarkan dan ditimbang masanya. Kemudian yang terakhir dilakukan pencatatan nilai. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.